yang perlu kita garis bawahi kaitannya dengan kurikulum, memang untuk saat ini semuanya serba darurat. Jadi kalau saya melihat secara praktis di lapangan, kita melihat bahwa Merdeka Belajar itu, kalau saya sendiri memahami itu, merdeka dalam menentukan target kurikulum menurut guru gitu. Karena memang kalau memang guidance-nya dari atas itu memang ya harus ada tahapan-tahapan dalam menyelesaikan sebuah kurikulum yang memang sudah digariskan, ditentukan. Tetapi seorang guru dalam implementasinya di lapangan, kalau saya secara pribadi melihat bahwa ya kita lihat dari di lapangan, kalau memang harus tidak tuntas ya harus kemudian kita mengikuti fakta di lapangan itu. Dan kayaknya memang untuk saat ini ada kebebasan di dalam hal menentukan ketuntasan dalam materi ketuntasan dalam materi, penyampaian materi itu. Ini yang pertama. Yang penting lagi sebetulnya saya lihat justru di pembicaraan kita kali ini di posisi dialog antara elemen baik masyarakat maupun sekolah. Ini yang tadi digariskan oleh Pak Anggi tadi, katanya dengan dialog dan juga keterlibatan dari stakeholder baik orang tua maupun sekolah. Kalau saya secara praktis sih itu saya memang menerapkan begini di Pak Hanid ya. Saya kebetulan menjadi wali kelas di kelas itu. Dan selain di pembelajaran yang daring dengan siswa, saya minta anak itu untuk kemudian membuat menyampaikan nomor HP orang tuanya, sehingga istilahnya ada grup wali siswa, ada grup siswa sendiri yang itu khusus untuk daring. Dan wali kelas di situ pengalaman kemarin 1 tahun kemarin saya intens memberikan laporan-laporan tentang anak yang secara baik secara pribadi. Memang misalnya contoh misalnya keterlibatan anak dalam pembelajaran ini kurang misalnya, kita sampaikan. Kemudian juga ada kebijakan dari sekolah seperti ini. Contoh kemarin itu ada, Pak, saya ingin Pak masuk 100% anak saya itu. Pada saat yang sama kondisi di daerah saya di mana ngajar itu tidak memungkinkan. Akhirnya kemudian kita sampaikan. Nah, komunikasi seperti ini antara sekolah, dalam hal ini saya sebagai wali kelas ke siswa, ke wali murid ya, itu intens saya lakukan untuk dalam rangka itu. Dan apalagi kalau kemudian ketika kemarin yang saya merasa puas itu ketika ketemu langsung dengan orang tua waktu pengambilan rapot, dan itu memang 50%. Saya sampaikan apa adanya kondisi tiap anak, kondisi pembelajaran, dan yang penting bagaimana trik ya memang tak kasih pengantar seperti yang tadi sampaikan Pak Hafid ya, bahwa tanggung jawab pendidikan itu orang tua gitu ya, saya tekankan begitu. Jadi jenengan pengen didongake putrane jenengan, waktu jenengan pun meninggal, carane ngoten. Jadi jangan diserahkan pendidikan itu ke sekolah. Kemudian saya kasih cerita, kasih motivasi, yang intinya bahwa sebetulnya ini kesempatan bagi jenengan untuk membina anak jenengan. Nah, itu saya berlakukan dan kemudian muncul ungkapan-ungkapan gitu. Sehingga dari sini memang betul harus ada dialog, harus ada komunikasi yang intens antara berbagai pihak yang itu sebetulnya simultan. Nah, kembali ke tadi, mungkin kaitannya dengan ketuntasan. Kalau saya secara pribadi, kaitannya dengan kurikulum, itu merdeka belajar berarti merdeka menentukan kurikulum sesuai dengan lapangan yang ada yang dihadapi. Jadi kalau kemudian seorang guru harus dituntut menuntaskan materi yang disampaikan dalam kurikulum itu, tentu dalam hal ini tidaklah bijak ya, karena memang fakta di lapangan tidak memungkinkan seperti itu. Oke, yang pertama kaitannya dengan sosok guru, mungkin saya memberikan semangat kepada para guru di musim seperti ini adalah tuntutan untuk meningkatkan kompetensi diri, karena itu adalah satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Karena anak lebih pintar daripada jenengan,
Kalau kita tidak belajar ya maka kemudian akan ya istilahnya dibujui sama anak gitu. Kita harus kemudian itu yang pertama. Yang kedua, ada jalinan komunikasi yang intens antara dalam ini sekolah, kemudian masyarakat dan pemerintah. Artinya ketika terjalin komunikasi yang intens, bagaimana fakta di lapangan di masyarakat, kemudian bagaimana kesiapan baik sarana dan prasarana di sekolah, maka kemudian akan terjadi kebijakan yang memang sesuai dengan fakta. Kemudian yang penting lagi untuk yang ketiga, poin yang ketiga adalah menggagas bagaimana model pendidikan rumah yang sifatnya komprehensif. Yang komprehensif berarti yang pertama adalah orang tua adalah selama ini merupakan peran sentral. Jadi istilahnya sentralisasi peran orang tua dalam pembentukan personality anak. Artinya tanggung jawab dalam hal afektif, dalam hal pendisiplinan itu ada di orang tua. Ini harus ada gagasan ke sana. Yang kedua, orang tua tidak memanjakan anak dengan bermain-main dengan gadget dan atau nonton TV yang itu kemudian merasa puas. Kalau kemudian anak diam dengan gadget, dia merasa puas, itu justru menjadi racun. Sehingga harus ada batasan yang jelas dan tegas. Kemudian yang ketiga, komprehensif dalam pendidikan rumah tangga itu adalah pentingnya penanaman akidah yang islami. Terutama sekarang ini kaitannya dengan bagaimana menanamkan keyakinan kalau misalnya COVID ini semuanya karena Allah, dan kita harus mengingat kalau kemudian corona ini ada peringatan bagi kita, maka kita harus kembali pada Allah. Itu kemudian penting untuk ditanamkan kepada anak-anak. Jadi bukan kemudian sombong dan lain sebagainya. Oke, itu poin-poin, dan sekali lagi sama dengan para narasumber yang lain, mudah-mudahan kita sehat dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini menginspirasi semuanya.